يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Ikhwan fillah rahimakumullah, ibadah haji adalah diawali dengan ihram, dengan bertalbiyah, ya, yaitu dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalimat talbiyah ini ikhwan fillah, kalau antum dan kita perhatikan bersama, dia tidak lain adalah ikrar terhadap tauhid. Ikrar, pengakuan, kesaksian tentang ifradullah, tentang keesaan Allah, tentang kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya dan juga mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan kita. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla dialah, ya, yang berhak dipuji. Dialah pemilik seluruh kenikmatan. Dialah pemilik kerajaan semuanya. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Hanya miliknya. Dia yang punya, dia yang menguasainya. Karena itu maka kita hanya beribadah kepadanya. Labbaika la syarika lak. Dia panggil kita untuk melaksanakan ibadah. Dia lewat Rasulnya perintahkan kita untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan. Kita sambut, kita jawab hanya kepadanya dan tanpa menyekutukannya. Ya, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik artinya aku sambut panggilanmu ya Allah. Labbaik, aku sambut panggilanmu. Aku datang, aku hadir, aku sambut panggilanmu karena engkau yang memanggil. La syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu. Jadi perbuatan kita, ibadah yang kita lakukan, kita murnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa demikian? Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Karena seluruh pujian, seluruh kenikmatan, seluruh kerajaan adalah milikmu, la syarika lak. Dan ini adalah mentauhidkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan Allah dan pada diri Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pernah kita pelajari, pernah kita dengar, sebagian ulama kita membagi tauhid menjadi dua. Tauhid ilmi dan tauhid amali. Pernah dengar Ustaz Hamzan? Ya. Sebagian ulama kita dan ulama-ulama tempo dulu rata-rata atau banyak yang membagi tauhid menjadi dua. Tauhidun ilmi dan tauhid amali. Tauhid yang kaitannya dengan pengetahuan, keyakinan, ya, pengetahuan kita tentang Allah, ilmu kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah tauhidun amali. Tauhid yang berkaitan dengan amal perbuatan yang kita kerjakan. Kita mengimani, meyakini bahwasanya Allah saja yang menciptakan. Allah saja yang mengurus alam semesta ini. Allah saja yang memiliki nama-nama yang sempurna. Nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna hanya milik Allah. Itu tauhid ilmi. Masuk di dalamnya tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Tauhid amali, tauhid uluhiyah yang berkaitan dengan amal perbuatan kita. Perbuatan dan ibadah-ibadah kita murnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kandungan dari kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalimat la syarika lak disebutkan berapa kali? Disebutkan dua kali. Yang pertama setelah kita mengucapkan labbaika, aku sambut panggilanmu. Kita datang, kita hadir ke tanah suci, melakukan ihram, melakukan talbiyah, melakukan tawaf, sa'i dan seterusnya untuk Allah. La syarika lak. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalimat la syarika lak hadir setelah innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Tentang pujian hanya milik Allah, seluruh kebaikan dan nikmat-nikmat adalah milik Allah,
dan kerajaan semuanya adalah milik Allah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, berbeda dengan kaum musyrikin. Orang-orang musyrikin dulu mereka berhaji juga. Mereka bertalbiyah juga. Tetapi talbiyah mereka bukan talbiyah yang memurnikan ibadah kepada Allah. Bukan talbiyah yang merupakan ikrar dan kesaksian tentang tauhidullah. Apa kata mereka? Mereka mengatakan labbaika la syarika lak. Aku sambut panggilanmu, tidak ada setu bagimu. Mereka lanjutkan. Mereka mengatakan illa syarikan huwalaka tamlikuhu wa mamalak. Ya. Tidak ada setu bagimu, tidak ada sekutu bagimu, kata mereka, kecuali illa syarikan huwalak, kecuali sekutu yang dia adalah milikmu. Tamlikuhu wa mamalak, dia dan apa yang dimilikinya adalah milikmu. Ya. Itu kalimat talbiyahnya orang musyrik, bahwa mereka mengatakan tidak ada sekutu bagi Allah, tapi ada yang dikecualikan, kecuali sekutumu dan engkau memilikinya dan juga apa yang dia miliki. Makanya Nabi kita SAW ketika mendengar orang-orang musyrikin bertalbiyah, mereka mengatakan labbaika la syarika lak, Nabi menjawab mereka. Nabi memotong kalimat talbiyahnya atau talbiyah mereka, mengatakan wailakum qad celaka kalian, cukup sampai di situ, jangan dilanjutkan. Ya, karena Nabi mengetahui mereka kalau bertalbiyah mereka mengatakan la syarika laka illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa mamalak. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka dari kalimat tauhid ini atau dari kalimat talbiyah ini kita mengetahui dari awal ibadah haji adalah wujud dari pelaksanaan tauhid kepada Allah. Bahkan kalimat talbiyah oleh para sahabat, oleh Jabir radhiyallahu anhu disebut dengan istilah kalimat tauhid. Fa'ahalla bit tauhid, kata mereka. Maka Nabi pun bertalbiyah dengan kalimat tauhid, kalimat labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian Nabi kita SAW mengajarkan ketika berihram. Pertanyaan, apa dimaksud dengan ihram? Jemaah haji ketika dia akan melaksanakan ibadah haji, pertama kali yang dia kerjakan adalah berihram. Apa itu berihram? Berihram adalah berniat masuk di dalam ibadah haji. Seperti melaksanakan sholat, diawali dengan kalimat Allahu Akbar. Nah, kalimat Allahu Akbar pertama kali yang kita ucapkan dalam sholat disebut dengan takbiratul ihram, takbir pembuka sholat. Takbir yang menunjukkan dengan mengucapkan itu berarti kita sudah masuk dalam ibadah sholat. Nah, dalam melaksanakan ibadah haji, pembuka amalan haji, pembuka ibadah haji adalah berihram, mengucapkan kalimat apa itu? Allahumma hajjah, labbaik Allahumma hajjan. Nabi kita membaca sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hajjatun la riya'a fiha wala sum'ah. Ya Allah, ini ibadah haji. Ini aku sedang melaksanakan ibadah haji. Tidak ada riya dan tidak ada sum'ah di dalamnya. Ya, beliau menambahkan kalimat la riya'a fiha wala sum'ah. Tidak ada riya dan tidak ada sum'ah. Penegasan bahwa beliau berhaji lillah, tidak riya dan tidak sum'ah. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, karena ibadah haji adalah wujud pelaksanaan tauhid, maka seyogyanya, seharusnya dalam melakukan tawaf kita tidak tawaf kecuali hanya di rumah Allah. Tidak boleh melakukan tawaf di kuburan.
di kubur wali, kubur orang soleh dan sebagainya. Ketika melakukan penyembelihan, dalam ibadah haji ada penyembelihan, baik menyembelih hadyu maupun hewan dam, ya. Maka dalam ibadah-ibadah yang merupakan ibadah sembelihan, sembelihan nazar ataupun yang lainnya, maka hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya kemudian kita melakukan kesyirikan dalam ibadah yang kita kerjakan. Dengan melakukan kesyirikan, ibadah yang dilakukan akan terhapuskan. Allah tidak akan menerimanya dan menolaknya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ana agna syuraka yani syirki. Aku adalah sekutu yang paling tidak butuh kepada sekutu. Umat manusia atau sebagian manusia menyekutukan Allah. Allah tidak menginginkannya, tapi manusia menyekutukan Allah. Realitanya, faktanya, Allah disekutukan oleh sebagian orang, oleh sebagian manusia. Maka Allah katakan, ana agna syuraka yani syirki. Aku paling tidak butuh kepada sekutu. Ya. Paman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa melakukan suatu amalan, di dalamnya dia menyekutukanku dengan yang lain. Dia salat untukku dan untuk yang lain. Dia bernazar untukku, tapi di lain kesempatan dia juga bernazar kepada yang lainnya. Taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia dan perbuatan syiriknya. Jadi ibadah-ibadah yang dilakukan, amalan-amalan yang dilakukannya ditinggalkan oleh Allah, dalam artian Allah tidak menerimanya. Kemudian yang kedua, ma'asyar muslimin, di antara maksud besar dari ibadah haji, dan itu harus kita jiwai, harus kita maknai dan harus kita bawa dalam kehidupan kita adalah al-fawzu biridallah wan najatu min narih. Bahwa ibadah haji disyariatkan oleh Allah. Kita diperintahkan datang ke rumahnya, ke Baitullah, untuk melaksanakan ibadah haji. Tujuannya adalah untuk mendapatkan ridha Allah dan untuk selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itulah yang menjadi tujuan kita semuanya. Mendapatkan ridha Allah dan selamat dari api neraka. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang dijauhkan dari neraka, ya, diamankan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, dialah orang yang beruntung sebenarnya. Dialah orang yang sukses dengan kesuksesan yang sejati. Sukses di dunianya dan juga di akhiratnya. Min maqasidil hajj al-fawzu bi ridallah wan najatu min narihi wal fawzu bi ghufranihi wa rahmatihi. Di antara maksud besar ibadah haji adalah meraih ridha Allah, selamat dari api nerakanya, meraih ampunan dan rahmatnya. Wa qad dalla ala hadzal maqsadil azim adillatun katsirah. Tujuan besar ini ditunjukkan oleh banyak dalil. Minha qauluhu alaihi salatu wassalam, man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummu. Ya. Barang siapa yang berhaji karena Allah, siapa yang melaksanakan haji lillah karena Allah, kemudian dia tidak berbuat rafath, dia tidak berucap dan berbuat ucapan perbuatan yang keji, serta tidak melakukan kefasikan. Apa balasannya? Raja'a ka yaumi waladathu ummu. Dia pulang ke rumahnya, dia pulang ke negerinya, meninggalkan Baitullah dalam keadaan bersih dari dosa seperti saat dia dilahirkan oleh ibunya. Bersih. Apakah ada anak yang lahir membawa dosa? Tidak ada. Seperti apapun proses kelahirannya, apapun sebab kehadirannya di dunia ini,
tetap dia lahir dalam keadaan bersih, suci. Kalaupun orang tuanya berdosa, yang berdosa adalah orang tuanya dan dia tidak turut menanggungnya. Maka orang yang melaksanakan ibadah haji, dengan catatan di sana dia tidak melakukan rafath, tidak berucap dan berbuat yang keji, tidak melakukan perbuatan fasik, perbuatan dosa. Raja'aka yaumi waladathu ummuh. Dia pulang dalam keadaan seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Artinya bersih dari dosa, dosa-dosanya diampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah." Haji yang mabrur, haji yang benar, haji yang dipraktikkan sesuai dengan petunjuk syariat, tidak ada balasannya kecuali surga. Tidak ada balasan yang pantas, tidak ada balasan yang sebanding kecuali surga. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda kepada Amr bin As. Beliau SAW bersabda kepada Amr bin As, "Ama alimta annal Islam yahdimu makana qabla?" Wahai Amr bin As, tidakkah engkau tahu bahwasanya Islam itu menghancurkan dosa-dosa sebelumnya? Wa annal hijrata tahdimu makana qablaha, demikian juga berhijrah menggugurkan, menghapuskan semua dosa sebelumnya. Wa annal hajja yahdimu makana qablah, demikian juga ibadah haji menggugurkan, menghapuskan semua dosa sebelumnya. Poinnya di kalimat yang terakhir, wa annal ama alimta annal hajja yahdimu makana qablah. Tidakkah engkau tahu wahai Amr bahwasanya ibadah haji itu dia menghapuskan, menggugurkan semua dosa sebelumnya. Hadis ini kaum muslimin diucapkan oleh Nabi SAW ada sebabnya. Bahwa Amr bin As ketika dia akan menyatakan Islam, ketika hendak bersyahadat Islam dan dia sudah menjulurkan tangannya untuk berbaiat dan menyatakan Islam kepada Nabi SAW, tiba-tiba dia tarik lagi tangannya. Sudah dia ulurkan tangannya, Nabi pun siap untuk menyambutnya, dia tarik lagi tangannya. Sehingga Nabi heran dan mengatakan, "Malak, ada apa?" Ada apa? Dia mengatakan, "Saya akan Islam. Saya akan masuk Islam dengan satu syarat. Saya akan berbaiat, syaratnya satu. Allah menggugurkan, menghapuskan semua dosa-dosaku." Jadi Amr bin As sadar diri bahwa sebelumnya dia telah banyak berbuat kesalahan. Bahkan dalam banyak hal, dalam beberapa kejadian yang itu merugikan, menyakiti kaum muslimin, aktornya adalah Amr bin As sebelum dia masuk Islam. Maka dia mau masuk Islam dengan syarat dia diampuni, dosa-dosanya lalu dihapuskan oleh Allah. Maka Nabi SAW bersabda, "Ama alimta, tidakkah engkau tahu? Tanpa syarat ini, tanpa engkau mengucapkan syarat ini, engkau masuk Islam, engkau berhijrah, engkau nanti berhaji, semua itu adalah sebab penghapusan dosa." Maka dari hadis-hadis ini kaum muslimin tampak jelas bahwa ibadah haji adalah sebab meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh rahimahullah hafizahullah taala, beliau membawakan ayat 71 dan 72 dalam surah Taubah. Beliau mengatakan, "Wal fawzu bi ridwanillahi azza wa jal huwa akbarul minan wa ajalluha." Meraih ridha Allah. Allah ridha, Allah senang kepada seorang hamba. Meraih ridha Allah adalah nikmat paling besar, karunia paling besar. Mana dalilnya? Allah Ta'ala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minat." Orang-orang yang beriman, laki-laki dan juga perempuan. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Sebagian mereka adalah kawan dan teman bagi yang lain. Maka kaum muslimin, orang beriman, walaknya, loyalnya, pertemanannya, kecintaannya adalah kepada sesama
orang beriman. Ba'duhum awliya'u ba'd. Itu sifat orang beriman. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sifat lain orang beriman adalah mereka mengajak kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar. Ada kebaikan, dilihatnya ditinggalkan, saudaranya meninggalkan, melalaikan kebaikan, diajak. Ada kemungkaran dilakukan di depan matanya, dia ingkari, dia cegah. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka mengajak kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar. Wa yuqimunas shalah. Mereka menegakkan salat. Wa yu'tunaz zakah. Juga mereka menunaikan zakat manakala dia telah wajib zakat. Wa yuti'unallaha wa rasulah. Pun mereka taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kalimat terakhir ini kalimat yang umum. Maka semua bentuk ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul adalah bagian dari ciri orang beriman. Dan termasuk di dalamnya ketika Allah Azza wa Jalla memanggil untuk melaksanakan ibadah haji, dia pun taat. Ketika Nabi menyampaikan bahwasanya bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 rukun, di antaranya adalah wahajil bait, berhaji ke Baitullah. Dia laksanakan, dia taati. Ya. Apa balasannya? Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itu akan mendapatkan rahmat Allah. Innallaha azizun hakim. Sungguh Allah Maha perkasa, Maha bijaksana. Kemudian wa'adallahul mu'minina wal mu'minat. Allah janjikan kepada orang beriman laki-laki dan perempuan. Apa ciri orang beriman? Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Salah satunya adalah melaksanakan kewajiban haji. Mereka juga menunaikan zakat, mereka juga melaksanakan salat. Mereka mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Ya. Apa yang Allah janjikan kepada mereka? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Kebun-kebun, taman-taman, surga-surga yang di bawahnya ada sungai-sungai mengalir. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Di dalam surga Allah siapkan untuk mereka wa masakina thayyibatan. Tempat-tempat tinggal yang baik, ya, istana-istana yang baik fi jannati aden, di dalam surga-surga Aden, di dalam kebun-kebun yang kekal. Waridwanun minallahi akbar, dan juga mereka akan mendapatkan ridha Allah, dan itulah nikmat yang paling besar. Dzalika huwal fauzul azim, itulah keberuntungan yang paling besar. Masyaallah muslimin rahimakumullah, coba dicermati ayat ini. Ketika membaca ayat ini, ketika membaca janji Allah kepada orang beriman, dan diantara ciri orang beriman adalah melaksanakan ibadah haji. Apa yang Allah janjikan kepada mereka? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada sebuah hadis diriwayatkan dari Nabi SAW. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, menggambarkan tentang jatah surga bagi penghuni surga. Nabi bersabda, inni la'alamu akhir ahlin nari khurujan minha wa akhir ahlil jannati dukhulan. Kata Nabi SAW, sungguh aku benar-benar tahu siapa penghuni neraka yang paling terakhir keluar, dan siapa penghuni surga yang paling pertama masuk. Satu orang, dia adalah orang yang paling terakhir keluar dari api neraka, sekaligus dia adalah orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Ya. Seperti apa dia? Rajulun yakhruju minan nari kabwan, yaitu seseorang yang keluar dari neraka sambil merangkak. Dia keluar dari neraka sambil merangkak. Dalam hadis yang lain diceritakan lebih lengkap. Dia keluar dari neraka tapi tidak langsung keluar. Ya, dia melihat
pohon, dia minta supaya didekatkan ke pohon tersebut. Tapi masih di dalam neraka. Sampai di situ dia minta lagi, ya. Dia melihat surga, dia minta, ya, dan Allah berikan. Dia keluar dalam keadaan merangkak. Kemudian Allah berfirman, "Idhhab fadkhulil jannata." Silahkan pergi, berangkat seperti permintaanmu, masuk kamu ke dalam surga. Dia pun berangkat ke sana. Sampai di sana, yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Dihayalkan kepadanya, apa hayalkan deh? Jadi dibayangkan ke dia, dihayalkan di dia, tidak sebenarnya tapi dibayangkan di dia bahwasanya surga itu sudah penuh. Dia datang ke sana dan dibayangkan ke dia bahwa surga sudah penuh. Akhirnya dia balik kepada Allah. Dia mengatakan, "Ya Rabb, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapatkan surga sudah penuh. Tidak ada tempat lagi. Allah perintahkan dia, "Idhhab fadkhul jannah." Pergi lagi. Pergi ke sana, masuk ke dalam surga. Sampai ke sana, dia seakan-akan melihatnya penuh lagi. Balik lagi dia. Sampai 3 kali dia melakukan hal tersebut. Bolak-balik, dan dia tampakkan kepadanya bahwasanya surga itu penuh. Maka di akhir cerita dikatakan, "Idhhab fadkhulil jannata fa inna laka mithlad dunya wa asyrati amthaliha." Silahkan engkau pergi ke sana, kamu mendapatkan seluas dunia dan 10 kali lipatnya. Jatah satu orang, dan itu adalah orang yang paling terakhir masuk surga setelah lama capek disiksa dalam api neraka, dan dia adalah orang yang paling terakhir keluar. Jatahnya, bagiannya adalah 10 kali dunia ini. Tertarik kan? Nasallallahu al-jannata. Ya, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam surga. Ikhwan fillah rahimakumullah. Mereka kekal di dalamnya. Kemudian apa yang Allah siapkan di sana? Wa masakin thayyibah. Istana-istana yang indah, yang bagus, yang baik. Dalam beberapa hadis Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di dalam surga itu di dalamnya ada rumah-rumah yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Ya, bagian dalamnya bisa dilihat dari luar, bagian luarnya bisa dilihat dari dalam, transparan. Juga sebuah hadis dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Inna lil mu'mini fil jannati la khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafah." Bagi orang beriman di dalam surga ada khaymah, ada tenda. Artinya adalah khaymah, tenda, kemah. Ada kemah yang terbuat dari lu'lu'. Dari apa lu'lu' itu, Farid? Ya. Lu'lu', permata mutiara, ya. Min lu'lu'atin wahidah, satu mutiara, mujawwafah, yang berongga. Jadi dalamnya berongga. Tuluha situna milan, tingginya 60 mil. Bagi orang beriman dalam surga disediakan satu kemah, satu tenda, tingginya 1 mil. 60 mil. 1 mil berapa? Kalau dijadikan menjadi kilo, 1,2 kilo. Ada yang mengatakan 1,6. Ya. Anggaplah 1 kilo sekian. Berarti tingginya itu adalah 60-an kilo lebih. Ya. Lil mu'mini fiha ahlun. Di dalam tenda tersebut orang beriman punya keluarga-keluarga, pasangan. Yatufu alaihimul mu'min, yang dia akan bergilir. Ya, fala yara ba'dhum ba'dha, tapi satu sama lain tidak saling melihat. Itu yang Allah siapkan di dalam surga bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Di antara cirinya adalah
taat kepada Allah dan Rasulnya, melaksanakan ibadah haji. Tapi kendati demikian besar Allah siapkan nikmat-nikmat bagi penghuni surga, Allah katakan wa ridwanul minallahi akbar. Tetapi ridha Allah lebih besar dari itu semuanya. Jadi surga dengan sekian luasnya Allah siapkan, yang Allah berikan, dan nikmat-nikmat rumah-rumah dan nikmat yang Allah siapkan dalamnya, itu belum seberapa dibandingkan dengan ridha Allah yang akan didapatkan oleh penghuni surga. Ikhwan fillah rahimakumullah, dalam sebuah hadis Nabi bersabda, innallaha ta'ala yaqulu li ahli jannah, Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada penghuni surga, ya ahlal jannati, wahai penghuni surga, fayaqulun labbaika rabbana wa sa'daik. Maka penghuni surga mengatakan, ya labbaik ya Tuhan kami sambut panggilanmu dengan penuh bahagia. Fayaqul hal raditum. Allah bertanya, apakah kalian sudah puas? Kalian sudah ridha, puas dengan semua yang kalian dapatkan? Fayaqulun wa ma lana la narda wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahdan min khalqik. Mereka mengatakan, bagaimana mungkin kami tidak ridha? Bagaimana mungkin kami tidak puas? Engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang belum pernah engkau berikan kepada seorang pun di antara hambamu. Fayaqul ana utikum afdhala min dzalik. Kata Allah, aku akan berikan kalian yang lebih afdal dari itu semuanya, yang lebih tinggi, yang lebih besar daripada itu semuanya. Qalu ya Rabb, wa ayyu syai'in afdal min dzalik? Ya Tuhan, ya Rabb kami, apakah ada sesuatu yang lebih besar lagi? Masih ada kenikmatan yang lebih besar? Fayaqul, Allah berfirman, uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Allah berfirman, aku berikan kepada kalian ridhaku dan aku tidak akan murka kepada kalian setelah ini selamanya. Ridha Allah lebih besar daripada itu semuanya. Itu yang akan didapatkan diantaranya oleh orang yang melaksanakan ibadah haji. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, mungkin itu dulu. Dua di antara maksud besar ibadah haji, yang pertama adalah mewujudkan tauhid kepada Allah, kemudian yang kedua adalah meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan meraih dan mewujudkan tauhid Allah serta meraih ridha Allah Azza wa Jalla tentu memiliki sebab-sebab yang lainnya selain ibadah haji, dan kewajiban kita adalah berusaha untuk mendapatkannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.